Selamat sore, bisa. Selamat sore Bung Andi. Ya. Apa kabar hari ini? Baik. Kabar bagaimana Ibu Bisa? Kabar hari Baik, ini? baik juga Bapak. Baik Ibu Bisa. Kita kebetulan sudah bisa hadir di sini ya. Ya. Kita hari ini ketemu, kita akan mendiskusikan berbagai penilaian ya tentang coaching. Ibu Bisa bagaimana, sudah siap? Sudah Pak. Untuk penilaian sendiri ke depan itu yang pertama saya ingin mengetahui dari rekan saya Ibu Trias kendala yang dihadapi dalam proses pembelajaran atau masalah yang dia hadapi nanti, kemudian tujuan dari percakapan kita ini atau coaching ini, dan yang berikut rencana ke depan serta solusinya. Kompetensi apa sih yang nanti akan coaching ya, dengan teman sejawat nanti? Untuk kompetensi coaching sendiri kan ada 3 Pak. Saya berharap saya bisa melaksanakan ketiganya, yaitu yang pertama menjadi pendengar aktif, yang kedua hadir sepenuhnya, dan yang ketiga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk rekan guru saya. Kompetensi yang secara spesifik ya, dan dari ketiga itu mungkin salah satu yang bisa Ibu akan lihat sebentar nanti dalam coaching ini, kompetensi yang mana? Kompetensi spesifik yang ingin bisa diobservasi oleh Bapak nanti sebentar dan saya, yaitu bagaimana saya bisa menjadi pendengar aktif ya ketika proses coaching ini terjadi. Iya, pendengar aktif. Baik Bu, Ibu sudah melihat atau menyiapkan indikator-indikator yang akan dicapai nanti dalam coaching ini atau tujuan pembelajaran nanti ini? Ya, tujuan atau indikator ketercapaian yang saya inginkan sebentar nanti dalam proses percakapan, yang pertama saya sendiri apakah bisa menjadi seorang coach yang baik, dan tujuan yang berikut teman saya yang punya masalah itu juga bisa memiliki potensi atau mengembangkan diri ke depan ya, sebagai seorang coach juga. Selamat sore Pak. Baik, selamat sore sekali lagi. Apa kabar? Baik, Ibu Lisa, selamat sore Pak Andi. Selamat sore. Ya. Nah, kita jumpa lagi sesuai janji kita untuk bercakap bersama di sore ini. Mungkin ada yang perlu disampaikan, entah itu masalah kah, atau sesuatu yang perlu kita bicarakan bersama hari ini. Iya Bu Lisa, saya tuh sebenarnya nggak ada masalah sih sebenarnya, cuma saya merasa masalahnya ada di diri saya gitu. Setelah kita sama-sama mempelajari modul pembelajaran berpihak pada murid kemarin, khususnya di pembelajaran berdiferensiasi Bu Lisa, saya kan sudah mulai tuh mencoba menerapkan di kelas. Saya merasa bahwa apa yang saya lakukan belum maksimal gitu. Kemampuan saya untuk merencanakan, kemudian menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang butuh konsentrasi, fokus, waktu yang banyak gitu, itu belum tergali Bu. Jadi saya merasa saya butuh temen nih untuk bertukar pikiran, bertukar ide mungkin, karena saya merasa kalau saya belajar sendiri tanpa ada yang memberikan arahan, masukan, kayaknya susah gitu untuk pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian saya juga kan ngajarnya bukan anak kurikulum merdeka Bu, saya mengajar kelas 11, sedangkan kurikulum merdeka kan baru kelas 10. Iya, jadi saya tantangan tersendiri lah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas
yang tidak terbiasa dengan pembelajaran konvensional gitu Bu. Jadi tujuan dari percakapan hari ini yang Ibu harapkan itu apa sih? Iya, saya pengen dapat inspirasi, solusi gitu, gimana saya bisa mengembangkan pembelajaran, kemampuan saya untuk merencanakan dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas gitu Bu. Baik, berarti memang untuk sesuatu yang baru, Iya. kolaborasi misalnya, butuh teman bercakap. Karena dalam tanda petik untuk pembelajaran berdiferensiasi istilahnya yang baru, tapi setelah kita masuk dan mencobanya memang selama ini kita sudah buat itu. Nah, bagaimana Ibu ke depan supaya proses ini bisa berjalan? Apa saja yang sudah Ibu lakukan? Iya, telah mempersiapkan. Pertama saya itu kan sudah mulai dari merancang pembelajaran berdiferensiasi yang lebih spesifik. Kalau sebelumnya mungkin iya, tapi kan kita baru dapat ilmu berdiferensiasi itu kan sekarang nih. Saya baru mulai merancang secara spesifik diferensiasi apa, konten, produk, proses gitu. Saya baru merancang itu. Kemudian pas saya terapkan di kelas, kadang-kadang tidak sesuai dengan ekspektasi saya gitu. Inginnya saya tuh memenuhi kebutuhan siswa, ternyata banyak siswa yang belum terbiasa dengan perubahan-perubahan yang saya laksanakan. Itu sih identifikasi saya sementara untuk apa yang sudah saya lakukan. Ibu Lisa. Berarti memang apa yang mempengaruhi sehingga banyak anak yang belum terbiasa? Apa karena mungkin memang sudah terbiasa dengan kurikulum 13, lalu pembelajaran yang selalu dilakukan sedikit berbeda dengan pembelajaran berdiferensiasi itu ya? Iya betul. Karena anak-anak sudah terbiasa dengan pembelajaran yang walaupun kurikulum 2013 bilang juga pembelajaran berpusat pada siswa, tapi kan kenyataannya itu hanya secara tertulis saja. Itu kan kenyataannya kita menerapkannya tidak sepenuhnya gitu. Pemberlakuannya belum gitu. Nah sekarang di kurikulum Merdeka kan saya mencatat prosesnya ke kelas gitu. Dan banyak anak yang kaget gitu. Kok Ibu Pria sekarang sudah tidak menjelaskan lagi ya seperti kemarin. Beliau biasanya 70% menjelaskan gitu. Sekarang saya sudah mulai mengurangi 50%, 40%, 50%. Kalau selebihnya saya biarkan mereka mengeksplor sendiri gitu. Dan itu banyak anak yang kaget dengan proses itu. Dan saya pun kadang-kadang kalau mendapatkan keluhan pengen berubah lagi ke awal. Gitu. Iya, karena iya Ibu Lisa itu. Terus kemudian saya berencana untuk tetap melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, lalu diintegrasikan dengan peningkatan KSE juga gitu, supaya pembelajaran benar-benar berpihak pada siswa. Terus siswa juga mulai bisa mengeksplor dirinya lebih, menemukan potensi dirinya lebih gitu. Saya berharapnya seperti itu. Makanya saya berencana untuk meningkatkan kompetensi saya dalam merencanakan dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama dengan mungkin lebih banyak membaca, mencari literatur yang sesuai, lebih banyak berdiskusi dengan rekan, sehingga saya mungkin yang tadinya tidak kepikiran jadi kepikiran gitu kan Ibu Lisa ya. Saya sih pengennya gitu Bu, untuk sebelum saya masuk ke kelas saya butuh lebih banyak belajar. Itu sih Ibu Lisa. Ya, bagus sekali. Artinya memang yang kita harapkan belum tentu itu terjadi. Iya, tapi menurut Ibu, apakah presentasi yang sedikit itu kan ada tuh, pasti bisa menjadi modal buat Ibu untuk terus mengembangkan diri lagi. Apalagi sebagai guru yang tadi Ibu bilang harus belajar lagi. Ingat Ibu bahwa guru itu belajar seumur hidup. Jadi justru sebelum anak tahu bahwa Ibu tahu, dan kita percaya Ibu, saya percaya Ibu sudah tahu itu dan pasti Ibu sudah lakukan. Apakah ada perubahan yang kecil itu bisa saja dia menjadi sesuatu yang berharga untuk memotivasi, menjadi motivasi untuk Ibu ke depan. Bagaimana menurut Ibu?
betul Bu Lisa. Saya melihat memang dari sebagian besar anak ada sebagian kecil yang merasa pembelajaran saya itu bermakna buat dia. Malah sempat saya di WA begini, Ibu terima kasih sudah memperlakukan pembelajaran seperti itu. Kami jadi bisa belajar sendiri, kami jadi bisa mengerti apa yang kami baca gitu. Ada Bu, ada anak-anak yang seperti itu dan itu akhirnya memotivasi saya kembali. Oh iya, ternyata tidak semua anak merasa kesulitan. Mungkin yang masih merasa kesulitan belum menemukan gayanya, belum menemukan minatnya gitu. Jadi saya yang harus banyak mengeksplor supaya bisa membantu mereka menemukan gaya belajarnya, minatnya di mana. Saya harus banyak mengeksplor itu, Bu Lisa. Benar sekali. Intinya ibu guru itu model. Jadi kalau ibu bilang itu kita disebutkan ibu guru atau guru itu model di kelas. Jadi kelas akan semarak, kelas akan lebih bergairah, itu tergantung guru. Seperti ibu tadi menyatakan bahwa saya harus begini, saya ini, kita sepakat bahwa demikian. Nah, ke depan apa yang ibu harapkan itu akan dilakukan dan kita percaya ada hal-hal yang ibu sudah lakukan bukan diri sendiri tapi juga dengan teman. Bagaimana dengan teman-teman yang di sekolah? Apakah sudah ada yang terpengaruh lagi dengan yang belajar ibu yang ibu lakukan? Iya, saya sudah mencoba mendiseminasi dengan teman khususnya di MGMP matematika yang ada di sekolah. Dan mereka pun menyambut baik karena ini adalah sesuatu yang baik. Saya sudah mulai menyebarkan pemahaman tentang perlunya diferensiasi dalam pembelajaran. Lalu rencananya di semester depan ini kita akan mulai mencoba merancang pembelajaran bersama supaya berkesinambungan gitu. Jadi jangan ada perbedaan antara kelas 1 dengan kelas lain karena gurunya berbeda gitu. Kita mau anak-anak tetap merasakan atmosfer bahagia di dalam belajar matematika gitu. Dan itu sudah kami rancang di dalam kegiatan MGMP kami. Jadi tidak fokus karena kurikulumnya merdeka saja, baru pembelajaran berdiferensiasinya dilakukan. Tapi entah kurikulum merdeka atau kurikulum kebijakan seperti yang ibu punya, itu penerapan pembelajaran berdiferensiasi bisa dilakukan. Apalagi itu jika menguntungkan anak dan mengaku menjadi sangat untung, luar biasa. Iya betul tulisannya. Luar biasa juga memang. Nah sekarang kalau itu ibu dengan rekan sejawat sudah menjalani itu, jika suatu saat ibu jadi kepala sekolah bagaimana? Saya jadi kepala sekolah, aduh kejauhan kayaknya dia Bu Lisa. Terlalu jauh deh. Jadi artinya segala sesuatu permasalahan yang terjadi itu kan anak-anak tidak fokus belajar karena masuk di pembelajaran sesuatu yang baru. Kadang sesuatu yang baru itu memang sulit. Tapi ketika kita mau keluar dari zona nyaman kita dan masuk ke sesuatu tantangan itu, justru itu memberi kita keleluasan untuk berekspresi. Iya betul. Menurut ibu bagaimana? Kalau saya jadi kepala sekolah Bu? Yes. Kalau saya jadi kepala sekolah ya pasti saya akan membekali guru-guru saya untuk bisa menjadi role model. Good. Kemudian bisa benar-benar menjadi guru yang profesional, bisa memberikan pembelajaran yang baik buat anak-anak sehingga anak-anak tidak menjadikan pembelajaran sebagai beban tapi kebutuhan gitu. Mereka kalau sudah datang ke sekolah mereka butuh sekolah gitu. Itu pastinya perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik akan saya dorong dan akan saya motivasi guru-guru saya. Amin kalau saya jadi kepala sekolah. Kita mengaminkan itu. Nah itu berarti bahwa yang saya bisa simpulkan dari percakapan hari ini, motivasi dalam diri itu yang utama. Jadi jangan pernah menyerah dari permasalahan-permasalahan yang terjadi. Segala sesuatu itu pasti ada batasannya. Dan ketika kita mencoba untuk melampaui itu dan mencoba melakukan yang baik, pasti seterusnya itu bisa selesai. Dan ibu luar biasa sudah bisa melakukannya dengan baik, bahkan punya cita-cita nanti jika jadi kepala sekolah dan melakukan itu dan ini luar biasa. Ya, kita aminkan semuanya ya. Semoga percakapan ini berguna ke depan untuk ibu dan selamat menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai guru yang baik, yang berpihak kepada anak dan menjadi teladan untuk yang lain.
Terima kasih Ibu Lisa, saya sudah mulai tercerahkan nih. Yang tadinya saya rasa berat ternyata gampang kok bisa ya Bu Lisa. Ya, saling memotivasi saja. Iya Ibu, terima kasih banyak. Baik, Atas waktunya untuk saya. selamat sore. Selamat sore Ibu. Ayo Pak Andi, terima Baik, kasih. terima kasih. Baik Bu Lisa, saya sudah sama-sama menyaksikan apa ya proses coaching dan sama dengan Ibu Trias, dan saya melihat apa yang dilakukan cukup baik ya. Jadi ingin saya tanyakan apa yang sudah dilakukan saat melakukan coaching yang menjadi indikator pencapaian. Yang menjadi indikator pencapaian seperti yang awal, saya ingin menjadi coach yang baik, yaitu hadir sepenuhnya, Ya. menjadi pendengar yang aktif, dan mencoba memberi pertanyaan-pertanyaan yang pada akhirnya mengembangkan potensi yang ada pada diri teman sejawat. Oke, baik Ibu. Saya melihat proses coaching yang sangat baik dengan Ibu Lisa, terbangun dengan hadirnya itu sebagai dengan Trias itu dengan baik, sehingga coach itu sebagai coach dapat memotivasi Trias ya, sehingga Trias kelihatan dapat mencapai dia punya apa yang dia masalah yang tadi dia bisa merubah, dia bisa dapat jalan keluar. Luar biasa sekali dengan semangatnya Ibu sebagai pendengar aktif ya. Ibu sudah hadir untuk Trias dan bisa membangun komunikasi. Trias kelihatan sangat bahagia sekali untuk sore ini bisa memiliki suatu motivasi untuk merubah apa yang Trias inginkan dalam proses pembelajaran. Saya kira ini bagi ibu sudah tidak susah lagi untuk menjadi coach, tinggal belajar untuk bagaimana poin-poin yang berikut lagi untuk bertambah. Jadi tidak hanya spesifikasi untuk mendengarkan artikel, mungkin ada dari ketiga kompetensi dari ketiga kompetensi itu mungkin ibu bisa ambil beberapa lagi yang nanti menurut ibu bisa diterapkan. Iya Pak. Misalnya itu mengajukan pertanyaan yang fokus kepada masalah. Jadi butuh lagi belajar lebih, mengasah keterampilan untuk meramu pertanyaan juga penting. Jadi selalu kita mencoba saja ya untuk adakan perubahan. Kadang kita berpikir untuk pendampingan seperti ini itu tugasnya guru BK. Ya sebenarnya tentang guru BK atau guru mata pelajaran, jika diperhadapkan dengan masalah-masalah, kita belajar untuk menyelesaikan itu sendiri dan mencari solusi. Baik itu Bu, dan kita harus memiliki kompetensi-kompetensi ini untuk menjadi coach yang baik. Nah, terima kasih Bu, saya kira kita sore ini punya hasil yang baik dari proses coaching ini. Kita sudah menemukan beberapa hal yang nanti bagi kita untuk menjadi kompetensi kita ke depan. Terima kasih, selamat sore Bu. Selamat sore.